Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini kita akan membahas trigonometri, latihan soal trigonometri part 2. Nah, jadi di video sebelumnya ada part 1-nya, nah sekarang part 2-nya. Yuk kita mulai. Oke, mulai dari nomor 11 ya. Jadi pada nomor 11 terdapat cos alfa sama dengan 5/13. Pertanyaannya, maka kosekan alfa dan kotangan alfanya berapa? Nah, di soal ini juga sama, kita harus memiliki segitiga yang ada sudut alfanya. Jadi segitiganya siku-siku, sudut alfanya itu bebas, mau di atas, mau di bawah, itu boleh asal bukan di sudut siku-sikunya. Nah, kosinus itu definisinya apa? Kita kan tahu cos alfanya 5/13. Kosinus itu definisinya adalah samping per hipotenusa. Berarti 5-nya ada di sini dan hipotenusanya atau 13-nya ada di situ. Nah, sekarang untuk mencari kosekan dan kotangan, kita butuh sisi depan sudut. Untuk mencarinya, itu sama ya, menggunakan Pitagoras. Langsung aja, kalau misalkan kalian hafal juga, ini triple Pitagoras 5, 12, 13. Tapi kalau nggak hafal, bisa pakai Pitagoras ya. Nah, sudah ketemu, kemudian kita langsung menghitung kosekan alfa. Kosekan alfa itu 1 per sin alfa. Nah, sin alfanya apa? Depan per hipotenusa, berarti 1 per 12 per 13. Nah, ini bisa langsung dibalik jadi 13 per 12. Itu untuk kosek alfa. Sedangkan kotangan alfa itu 1 per tan. Ini juga sama, 1 per tan alfanya berapa? 12 per 5. Jadi 1 per 12 per 5. Jadi jawabannya 5 per 12. Nah, ini belum selesai karena pertanyaannya adalah kosekan alfa dibagi kotangan alfa. Berarti kosekan alfa dibagi kotangan alfa sama dengan 13 per 12 dibagi 5 per 12. Kita bisa tuliskan 13 per 12 dikali 12 per 5. Jadi dibalik ya, yang 5 per 12-nya. Kemudian bisa kita coret 12-nya, karena dia jadi 1 kan ya. Nah, jadi jawaban akhirnya adalah 13 per 5, yang D. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita ditanyakan nilai cos 45 derajat dikurang sin 45 derajat. Nah, di sini sebenarnya kita harus ingat dulu, nah ini tabel trigonometri kuadran 1. Sebenarnya ini gampang kan ngafalinnya, di video-video sebelumnya sudah diajarkan, tapi bisa langsung kita gunakan aja ya. Jadi cos 45 itu sama sin 45 kan sama sebenarnya, setengah akar 2. Dikurangin setengah akar 2. Jadi jawabannya sebenarnya gampang 0, yang A. Oke, nomor 13. Nah, di sini kita mengerjakan soal trigonometri yang banyak gitu ya suku-sukunya. Ini nggak perlu khawatir, kita pelan-pelan aja. Jadi pertama, sin 1 per 6 pi, tan 3 per 4 pi. Nah, itu kita harus ubah dulu semuanya menjadi derajat gitu kan. Kita udah tahu ya kalau pi itu adalah 180 derajat. Jadi sin 1 per 6 pi itu di kuadran 1. Dari mana taunya? Nanti kita akan tahu ya. Ini sebenarnya kuadrannya dimunculkan terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita cek sama-sama. Nah, sin 1 per 6 pi-nya di sini, kita lihat, 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena dia itu adalah 1 per 6 dikali 180 derajat. Jadi 180 dibagi 6, 30 gitu kan. Nah, itu kuadran 1. Oke, selanjutnya tan 3 per 4 pi. 3 dikali 180 dibagi 4. Atau kalau bingung gini deh, kita coba ya. 3 per 4. Pi-nya berapa? 180 derajat. Nah, jadi ini boleh dicoret. Ini kan 45 ya. Nah, dikali 3. Jadi jawabannya berapa? 135. Itu ukuran 2. Nilai tannya pasti positif. Negatif. Kemudian tan 120 tulis ulang aja. Kemudian tan 240, negatif 240, ini tuh muternya kan kebalik arah sama yang positif gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan tan 120 gitu. Jadi kalau dijumlahin mereka jadi 360 gitu. Nah, cos 120 tulis ulang aja. Nah, itu udah di samping ya. Jadi yang sin 30 itu kuadran 1, nilai sinnya positif. Tan 135 kuadran 2, nilai tannya negatif. Terus tan 120 itu kuadran 2 juga, nilai tannya negatif. Tan 120 kuadran 2, nilai tannya negatif.
Dan cos 120 itu kuadran 2, nilai cosnya negatif. Jadi ini harus hafal, sin tan cos itu positifnya di mana, negatifnya di mana gitu ya. Langsung saja coba kita ubah semua sudutnya menjadi pada kuadran 1. Nah, di sini sin 30 langsung tulis aja. Nah, tan 135 di sini kan masih kuadran 2 tuh. Untuk jadi kuadran 1, kita gunakan aturan sumbu X. Jadi, kita gunakan sudut 180 derajat. 135 itu 180 kurang berapa ya? Ternyata dia dikurang 45. Jadi, tan 45. Tapi karena dia di kuadran 2 nilai tannya negatif, maka ada negatif tan 45. Nah, sama juga dengan tan 120. Berarti 120 itu adalah 180 dikurangi berapa ya? 60 kan? Tapi ada negatifnya karena dia di kuadran 2, makanya nilai tannya negatif. Tetap ya kayak gitu cara pikirnya. Nah, ini sama min tan 60, cos 120 juga sama. Cos di kuadran 2 kan, berarti cos 60 tapi ada negatifnya karena nilai cos di kuadran 2 negatif. Tunggu ya, kita hapus dulu. Nah, oke. Kenapa jadi tan 45? Nah, sebenarnya kayak gini. Di sini sin 30 itu sama dengan cos 60. Kemudian tan 60 yang ini dengan jelas ya, ini boleh dirubah warnanya. Nah, tan 60 sama tan 60 juga itu sama. Kemudian min yang di atas nih, min tan 45, di bawah ada min cos 60, jadi minnya juga dicoret. Pakai pin aja. Nah, jadi semuanya habis selain tan 45. Jadi jawabannya tan 45. Berapa tan 45? 1. Jadi jawabannya C ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, nomor 4. Persamaan grafik di bawah ini adalah, nah di sini kita harus tahu dulu. Grafik itu kan ada bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu A sin BX plus C plus D. Atau cos terserah. Jadi di sini kita harus tahu dulu A-nya itu adalah amplitudo, B-nya berpengaruh ke banyak gelombang, C dan D-nya pergeseran gelombang. Nah, sekarang kita sama-sama tahu ini semua di optionnya juga dibilangin ini grafik sin. Kira-kira kalau grafik sin mulainya dari mana sih? Udah bener ya, mulainya dari 0. Jadi di sini udah bener titik mulainya dari 0. Nah, kemudian di sini kita harus tahu dulu amplitudo. Amplitudo itu apa? Simpangan terjauh terhadap sumbu simetri. Di sini kita lihat sumbu simetrinya kan sumbu X. Nah, paling jauhnya ke atas berapa? Ke sini berapa? Ke sini berapa? Ternyata kita tahu kalau simpangan terjauhnya itu 3. Gitu kan? Karena ke atas 3, ke bawah 3. Kemudian kita harus tahu juga banyaknya gelombang. Jadi sebenarnya sebelum banyaknya gelombang kita perhatikan dulu di option. Yang benar kira-kira pasti antara A dan E gitu kan. Nah, yang A ini 5X, yang E ini 3X. Nah, yang mana kira-kira pilihan kita? Ini berpengaruh di banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang kita hitung dulu. Jadi kalau misalkan di sini kita hitung ya sama-sama ya. Mana-mana aja deh. Satu gelombang, ini satu gelombang ya kan. Ini gelombang kedua, gelombang ketiga, keempat, kelima. Ini sengaja ya, hanya atasnya aja supaya nggak pusing liatnya. Sebenarnya sama bawahnya juga sih. Jadi intinya berapa gelombangnya? Ada 5 puncak dan 5 lembah. Berarti gelombangnya itu ada 5. Nah, oke, kalau gitu udah langsung ketemu ya. Jawabannya pasti yang A. Gitu. Oke, nomor 15. Nah, di sini ada suatu grafik. Nah, katanya kita diminta untuk memilih grafik lain yang periodenya sama dengan periode di grafik ini. Nah, periode itu sebenarnya pengaruhnya di mana sih? Amplitudonya kah, banyak gelombang kah, atau pergeseran? Kalau periode itu tuh berpengaruhnya sebenarnya di banyaknya gelombang. Jadi, periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Nah, kalau misalkan gelombangnya cuma 1 di satu putaran, berarti periodenya lebih banyak daripada yang gelombangnya 2 di satu putaran gitu kan. Kita perhatikan sekarang di layar. Di
Di sini kira-kira ada berapa sih gelombangnya di soal nomor 15? Kalau kita perhatikan satu bukit, satu lembah, berarti gelombangnya hanya ada satu. Nah, kita perhatikan sekarang, mana di antara option ini yang gelombangnya itu atau nilai B-nya itu 1. Ternyata hanya option C. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi tinggal diperhatikan yang nilai B-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya ya, nomor 16. Nah, ini sederhanakan bentuk berikut. Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini identitas trigonometri. Coba ya, kita perhatikan dulu. Sin 4x min cos 4x pangkat maksudnya. Sin pangkat 4x cos pangkat 4x. Itu tuh artinya sin x pangkat 4 dikurang cos x pangkat 4. Nah, ini bisa kita pecah seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, kalau pangkat 4, berarti misahnya jadi pangkat 2 gitu ya. Kemudian kita tahu, kenapa ini 1? Karena sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, untuk kurung yang kedua, di sini kita pecah lagi. Perhatikan, cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ada di kotak ya yang sebelah kanan. Ya, jadi di situ cos kuadratnya kita rubah berdasarkan sifat identitas trigonometri yang waktu itu pernah kita bahas. Jadi dibuka lagi ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita sederhanakan saja. Karena kurung pertama itu 1, maka kurung keduanya aja sederhanakan. Nah, kita rubah-rubah aja. Karena ada negatif di luar kurung 1 min sin kuadrat X-nya, berarti masuk dulu ke dalam. Nah, disederhanakan jadinya jawabannya 2 sin kuadrat X min 1. Oke, selanjutnya ya, nomor 17. Nah, di sini terdapat gambar PQRS seperti pada layar. Kita diminta untuk mencari RS atau SR. Nah, ini sebenarnya kita coba dulu. Perbarui gambarnya seperti yang di bawah. Jadi PQ-nya sudah diketahui 10 akar 3. Nah, kita disuruh mencari SR. Berarti, nah kita sebenarnya mulainya itu kalau misalkan seperti ini, sebenarnya kita harus mencari dulu PS. Kenapa? Karena kalau kita mencari QR itu lebih susah gitu ya. Jadi kita lebih baik mencari PS untuk menemani SR. Supaya bisa menggunakan definisi sin cos atau tan 30 derajat gitu. Sebelumnya, sudut Q dulu. Sudut Q itu kan terbagi 2 ya. P, Q, S, dan S, Q, R. Nah, kita cari dulu sudut P, Q, S. Dia itu kan berpelurus dengan R, Q, S. Berarti sudutnya itu tinggal dikurangi. Maka jawabannya 120 derajat. Nah, yang itu ya 120 derajat. Nah, sudah tahu itu berarti sudut S kecil di atas, ya, sudut PSQ berarti bisa jadi juga kan dicarinya langsung saja, karena dia segitiga, maka tinggal dikurangi, dia 30 derajat. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung gunakan aturan sin untuk segitiga yang PSQ. Yang PSQ ya, yang udah lengkap sudutnya. Jadi kita coba mencari sisi PS gitu, karena PQ-nya sudah tahu kan. Jadi PS itu kan letaknya di depan sudut 120 derajat, berarti perbandingannya sin 120 dibagi PS itu sama dengan sin 30 dibagi PQ. Nah, kita langsung masukkan aja sin 120 itu kan setengah akar 3 dibanding PS sama dengan setengah dibagi 10 akar 3. Kita sederhanakan dulu, ini sama-sama punya setengah, langsung kita kali silang ya. 10 akar 3 dikali akar 3 kan 30. Jadi PS sama dengan 30. Nah, udah dapat PS-nya ya. Sekarang kita lihat, perhatikan sudut P. 30 derajat kan ya. Dan kita sudah tahu PS. Kalau kita biar nggak bingung, di sini tulis 30. Kita mau cari yang ini. Nah, jadi gimana? Nah, ini tinggal kita gunakan saja aturan sin lagi. Sin P. Itu kan udah jelas depan per hipotenusa. Depannya itu SR, hipotenusanya itu adalah PS. Berarti sin 30, karena P-nya 30,
sama dengan SR per 30. Berarti setengah sama dengan SR per 30. Berarti SR-nya adalah 30 dikali setengah. Kali silang ya. Jadi SR-nya 15. Oke, selanjutnya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB, AC, dan BC, katanya gitu. Diminta untuk menentukan sin B. Nah, ini sama. Kita gambar dulu segitiganya. Sin B apa sin A? Sin B ya, tapi karena B sama A sama, itu sebenarnya gambarnya agak salah, jadi kita diminta mencari yang ini. Nah, sin B. Oke, kita langsung aja coba. Cos A. Oh, ini mungkin yang salah soalnya ya, jadi sama kita coba ya. Ini kurang teliti membuat soalnya, jadi di sini jadi sin A aja. Tapi sama kok, A sama B ya. Oke, nilai sin A yang kita cari ya. Jadi di sini kita menggunakan sudut A. Kenapa kita menggunakan aturan cos? Karena tidak ada sisi dan sudut sepasang yang sama-sama diketahui. Jadi kita gunakan aturan cos untuk mencari sudut A dulu. Nah, jadi langsung masukkan aja. A kuadratnya 3 kuadrat, B kuadratnya 3 kuadrat, C kuadratnya 2 kuadrat. Nah, sama ya seperti di layar. Kita hitung. Jadi seperti ini. Kemudian min 2 negatif 12 cos A-nya pindah ruas aja. Jadi biar positif gitu. 9-nya juga sama, satukan dengan yang angka. Jadi di sini, nah 9-nya kan sama tuh, bisa saling menghilangkan ya. Dikurangin aja langsung. Nah, berarti cos A-nya sama dengan 4 per 12. Berarti diperkecil jadi 1 per 3. Nah, ini baru cos A. Kita diminta untuk mencari sin A. Berarti, nah kita buat dulu segitiga siku-siku A. Cos itu apa? Samping per hipotenusa. Berarti 1, 3 di situ ya. Nah, depannya berapa? Ini menggunakan Pitagoras lagi. Sebenarnya gampang. Tinggal akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi jawabannya akar 8. Nah, untuk mencari sin, berarti definisi sinnya dulu. Depan per hipotenusa. Depannya berapa? Akar 8. Hipotenusanya 3, berarti akar 8 per 3, atau boleh ditulis 1 per 3 akar 8. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat segitiga ABC, seperti pada layar. Nah, kita boleh langsung buat saja segitiganya. ABC, terus AB-nya 6 cm, AC-nya 8 cm, sudut A-nya 60 derajat. Nah, panjang BC-nya berapa? Ini juga sama, menggunakan aturan apa kira-kira? Kalau tidak diketahui satu pasang sisi dan sudut yang sama-sama diketahui. Ya, jadi aturannya aturan cos ya. Kita gunakan aturan cos A karena sudutnya sudut A diketahui. X kuadrat langsung aja dimasukin 36 tambah 64 dikurang 2 kali 48 dikali setengah. Ya, jadi boleh 100 dikurang 48 karena 2 kali setengahnya langsung coret aja ya. Oke, akar X kuadratnya 52, berarti X-nya akar 52. Nah, kalau seperti ini langsung disederhanakan aja, jadi 2 akar 13. Kalau bingung menyederhanakannya gini ya. Jadi 52 itu kan sebenarnya 4 dikali 13. Nah, si 4-nya itu kan 2 kuadrat. Jadi akar 4 dikali akar 13. Jadi sama dengan yang ini. Ya, itu kalau nggak bisa, tapi kalau sudah bisa ya alhamdulillah, berarti lebih cepat ya, lebih lancar. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 2. Oke, jika sudut A-nya di antara setengah pi sampai pi, itu artinya di kuadran 2. Dan sudut B-nya, itu sudut B ya maksudnya ya, di antara pi dan 3 per 2 pi. Maka dan jika sin A-nya setengah serta tan B-nya akar 3, maka nilai tan A dikali sin B sama dengan, nah kita buat dulu, yang pertama, sin A sama dengan setengah. Nah kita buat segitiganya setengah, sin kan depan per hipotenusa, gitu ya, seperti pada gambar. Nah sisi yang belum diketahuinya tinggal menggunakan Pitagoras, didapatkan akar 3. Berarti di sini nilai tan A-nya 1 per akar 3. Kenapa ada negatifnya? Karena
Di kuadran 2, nilai tangan itu negatif. Oke, untuk yang kedua, yang B. Sama ya. Tan B kan akar 3. Nah, akar 3/1 supaya kita tahu tan itu kan depan per samping. Sampingnya biar ada angkanya 1 artinya ya, kalau nggak ada apa-apanya. Jadi kalau awalnya di akar 3/1 sama aja kan. Oke, sisi hipotenusanya itu 2 ya. Sebenarnya sama sih sama segitiga yang A, cuman letak B-nya aja yang beda sama A. Kemudian setelah itu nilai sin B-nya negatif akar 3/2. Kenapa negatif? Karena B ingat di kuadran 3. Nilai sin itu di kuadran 3 negatif. Nah, maka tan A dikali sin B itu sama dengan negatif 1/akar 3. Kenapa sih nggak dirasionalkan dulu? Sabar, karena kita lebih gampang seperti ini sebenarnya kalau untuk soal yang ini ya. Dikurang akar 3/2 untuk sin B-nya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dicoret aja akar 3-nya. Jadi jawabannya setengah. Nah, jawabannya yang C ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.